Hai netizen, apa kabar? Kembali lagi di YouTube-nya Joyce Mira. Sebelum kita mulai segmen ini, aku mau minta subscribe-nya dan juga like-nya. Dan jangan lupa untuk di-share ke semua sosial media yang kamu punya. Nah netizen, hari ini aku bakalan ngasih kalian satu video dimana isinya adalah aku ngobrol-ngobrol sama suamiku. Kita akan ngebahas tentang bagaimana sih kehidupan rumah tangga musisi yang sedang terdampak Corona atau COVID-19. Di sini juga aku ingin kasih disclaimer bahwa video ini adalah video yang ingin memberikan inspirasi buat kalian, khususnya yang mungkin di luar sana lagi bingung gimana ya cari jalan keluar untuk masalah corona ini yang kayaknya semua orang kena kayaknya dampaknya corona gitu ya, baik dari ekonomi, pekerjaan, kemudian bahkan ada yang sampai ke kesehatan mental juga. So aku berharap kalian semua baik-baik aja di rumah. Dan sekarang aku mau panggil suamiku, tapi sebelum aku panggil suamiku, hari ini aku ditemenin sama brownies. Ini brownies endul banget, khususnya kalian yang ada di Surabaya. Kalian bisa pesan, ini namanya Clean. Instagramnya aku taruh di sini ya, nanti ya kalian bisa cek sendiri. Kalian juga bisa pesan, misalnya kalau kalian di Jakarta atau di Bali, kalian juga bisa order, tapi pengirimannya pasti lebih lama dibandingkan kalau kalian pesannya, kalau kalian ordernya di Surabaya. Oke, langsung aja kita undang. Kita tampilkan, ini dia Ben Silaban. Tepuk tangan dulu yang meriah. Prok. Halo guys. Akhirnya dia muncul di YouTube saya guys. Jadi aku udah cukup lama ini ya guys. Aku nggak pakai guys. Ya udah. Netizen. Jadi netizen aku tuh udah cukup lama nggak upload di YouTube karena dulu ada yang editin, ada yang videoin gitu ya. Terus bingung juga mau kontennya apa. Akhirnya hari ini aku memberanikan diri dengan suamiku untuk bikin konten. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan musisi dalam menghadapi dampak corona yang terjadi tahun 2020. Ben Silaban adalah suamiku. Dia seorang musisi. Dan sekarang lagi apa sibuknya? Sekarang aku lagi kebetulan dapat program di Net TV lagi, namanya program malam-malam. Setiap Senin sampai hari Jumat jam 9 malam live di Net TV bersama Sebulan Ben. Nah, ditonton ya di TV, jangan di YouTube nontonnya karena Gak apa-apa di YouTube kalau udah kelar. iya, tapi kan kalau live kan harus nonton di TV. Iya betul. Iya kan? Nah, kami baru pindahan juga, jadi aku agak ribet kemarin, nggak ngupload, pindahan dari rumah ke apartemen. So ya gitulah, jadi sekarang kita udah bisa bikin konten dengan natural light, ini tanpa ring light dan lain-lain gitu. Konten pertama kamu ya di sini ya? Iya, di rumah, di apartemen. Oke, kita bahas COVID-19, kita bahas pandemi nih ya? Iya, pandemi di mata musisi. Aduh, kalau di mata musisi kayaknya nggak cuma musisi deh, semua sektor entertain terkena dampak. Kayaknya semua sektor jasa, ya nggak sih? Semua sektor jasa paling berdampak. Ya kan, jasa pariwisata, terus entertain, ya nggak? Jasa, terus wedding. Iya benar. Semua sih, hampir semua sektor jasa sih ya kayaknya. Marketing, sales. Sektor jasa itu kan bukan salah satu kebutuhan yang primer ya. Jadi kayak nggak usah. Kecuali juga dokter ya, sama ya kan jasa kesehatan, jasa kesehatan. Sorry. Sektor entertain itu kayak perlu nggak perlu gitu. Tidak sesuatu hal yang sangat penting sekali yang harus, misalnya lu harus dengerin musik tiap malam yang gitu-gitu, yang harus kayak misalnya lu wedding kan harus yang wah banget gini, nggak harus gitu. Jadi ketika pandemi itu datang yang tiba-tiba kita harus PSBB dan tidak bisa kegiatan di mana-mana, itu benar-benar menghantam semua sektor entertain, bahkan sampai yang dari yang dari yang sekelas artis sekalipun sampai kru di anak band sekalipun itu kena gitu. Kamu terakhir manggung atau event tuh sebelum corona tuh kapan? Yang paling terakhir sampai akhirnya semua jadwal kamu tuh di cancel? Lupa, terakhir kalau nggak salah bareng Arsy Widianto deh. Maret ya? Maret. Sebelum ke Surabaya? Iya, itu lagi ada. No, bukan Arsy Widianto. Kahitna. Oh iya, bareng Kahitna. Di Medan. Terakhir, iya benar. Setelah itu baru cips, langsung tiba-tiba kayak mati lampu. Mestinya Arsy tuh ada beberapa titik kan ya, terus nggak ada. Jadi suamiku main sama Arsy Widianto, anaknya Yofi Widianto. Terus juga dia sekarang dulu reguleran di Net TV di The Comment. Terus programnya udah bungkus.
sekarang di malam-malam. Nah, kalau kamu sendiri yang paling mengganggu saat pandemi ini tuh apa? Gitu. Kamu kan suami, ya nggak sih? Kamu suami, bapak, terus kamu juga punya tanggung jawab sama, selain istri dan anak, kamu juga punya tanggung jawab sama bisnismu. Kamu punya bisnis ya kan? Ya. Kamu punya bisnis yang juga pastinya terdampak COVID gitu. Apa yang paling mengganggu dirimu sebenarnya? Itu berat banget pertanyaannya. Yang paling mengganggu itu adalah cicilan. Karena cicilan itu bukan kayak misalnya kamu punya utang terus harus nyicil, bukan cuma itu ya. Cicilan itu banyak ya. Jadi kayak misalnya yang harus dikeluarin setiap bulan itu menurutku termasuk cicilan juga ya, termasuk IPL, air, listrik, kartu kredit. Nah itu kan berarti bukan cicilan, itu biaya bulanan. Biaya bulanan ya. Itu kan harus dikeluarin terus walaupun kita PSBB di rumah sekalipun itu harus tetap dikeluarin. Sementara pemasukan nihil, nol. Ya jadi nggak tahu gitu. Maksudnya tiba-tiba yang saving juga nggak terlalu banyak gitu, dan itu benar-benar wah hancur banget sih kemarin gitu. Di awal langsung stres gitu. Itu berarti mengganggu ke mental dong, ya nggak sih? Mengganggu mental lah, karena kan kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya ini. Karena kemarin itu di ada yang bilang sih Juli udah oke. Sementara ini udah mendekati Juli sama sekali belum ada aktivitas. Kan kalau pekerjaan di bidang entertain itu gitu langsung bisa beraktivitas normal itu langsung semuanya bekerja dengan baik, enggak. Pasti harus ada planning, apalagi orang-orang IO kan itu nggak bisa tiba-tiba besok bikin konser, nggak bisa. Itu perlu waktu yang cukup lama gitu untuk kembali lagi ke seperti sedia kala. Kalau aku pribadi selama pandemi ini yang paling mengganggu tuh sebenarnya bukan masalah biaya dan apa-apanya gitu ya, tapi yang paling mengganggu tuh emang mental sih, psikis ya. Jadi kayak udah pasti kita bosen banget kan di rumah aja. Nggak, manusia mana sih yang nggak bosen gitu ya kan. Terus yang kedua, aku tuh kayak nggak mengerti, kayak seolah-olah nih berlari tanpa ada garis finish, bener gak sih? Yeah. Kayak nggak ngerti gitu ke depannya tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak itu cukup mengganggu di awal-awal. Ini kita udah 3 bulan ya di rumah ya. 3 bulan lah kita di rumah aja. Dan di bulan pertama kedua itu transisi itu yang lumayan membuat aku pribadi sebagai ibu, istri dan juga wanita karir itu produk bingung gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, kalau kamu merasa gimana selama pandemi ini? Maksudnya kan kamu sekarang ada kerjaan, sedangkan kamu lihat teman-temanmu di luar sana yang musisi juga banyak yang nggak dapat kerjaan gitu, bahkan udah nggak ngerti lagi besok makan apa. Bener nggak sih? Iya, ya mau gimana lagi ya? Maksudnya kalau dilihat dari diri sendiri sih ya aku cukup beruntung ya, maksudnya kayak masih ada kerjaan yang tiba-tiba ada gitu yang kemarin tuh nggak nyangka juga tiba-tiba Net TV butuh program malam-malam itu dibuatin ada home bandnya untuk spesial Ramadan kan, sebulan doang ceritanya. Ternyata animo masyarakat sama program itu pakai home band lumayan tinggi, jadi akhirnya dilanjut terus sampai sekarang ya. Dan itu menurutku satu kayak anugerah lah yang tiba-tiba yang nggak kepikiran sama sekali itu bisa ada. Kalau nggak kan benar-benar kita benar-benar pemasukan nggak ada sama sekali gitu, manggung juga nggak ada. Jadi berharap dari mana gitu? Kalau kita minta atau minjem duit atau mungkin dari minta duit ya dari orang tua, dari teman, dari saudara kita, nggak mungkin karena semuanya kena, semuanya terdampak. Jadi ya itulah udah sempat pasrah sih kemarin gitu. Nah kalau teman-teman musisi ya berjuangnya itu dengan banyak cara lah kan. Orang-orang musisi itu kreatif rata-rata ya. Beberapa teman-temanku itu ada yang bikin online course gitu, ngajarin musik, ngajarin ngeproduce musik. Kamu gitu. Juga nggak? Iya, aku juga termasuk. Ada yang jual lagu juga, terus ada yang bikin workshop gitu, workshop berbayar. Terus ada yang bikin ngamen, yang kamu donasi melihat dia ngamen. Jadi menurutku selama masa pandemi ini juga tingkat kreativitas orang-orang lumayan meningkat sih menurutku. Ya kan bahkan kita sendiri itu yang tadinya cuman masak jualan ayam rica, tiba-tiba sekarang ada menu baru apa tuh? Teri sambal Medan. Jadi
Nah, kamu bisa lihat di warung Sangayu ada dari Samuel Medan menu barunya gitu. Jadi ada nilai plus minusnya lah. Pandemi ini membawa kita ke dalam aku nonton satu film itu ada kutipannya bilang gini, orang itu masuk penjara kadang-kadang bukan supaya tobat, tapi penjara itu bisa membuat jati diri seseorang itu keluar gitu. Sama kayak pandemi ini gitu, banyak yang di semasa pandemi ini jati diri yang sebenarnya dari orang itu keluar gitu. Ya, dan itu membuat berantem nggak sih? Iya. Kalau suami istri sih banyak berantem ya. Kita berantem kan? Kita berantem hampir setiap hari itu karena kan awal-awal karena di rumah terus kan, dan tekanan finansial, tekanan mental, belum lagi kemarin itu ya ampun pindahan rumah. Bulan Mei kemarin itu kita harus pindahan rumah gitu. Jadi kayak coba kamu ceritain ya gimana kemarin kita itu. Ya pindahan rumah itu kan di saat PSBB, jadi kayak mau nyari rumah lagi itu agak susah gitu netizen, karena nggak bisa jalan kemana. Iya, jadi kayak semua rumah yang klaster, khususnya kan kami memang sukanya di daerah BSD ya, jadi nyari yang klaster gitu nggak boleh masuk gitu karena larangan PSBB. Jadi satpam-satpamnya tuh pada curiga, nggak diizinin, jadi kita nggak bisa nemuin rumah yang tepat, sedangkan jangka waktu untuk pindahnya udah deket gitu ya. Dan nggak tahu kenapa, puji Tuhan banget sih kami dapat apartemen dari temen juga, dipinjemin, dan rasanya itu meringankan 50% lah, 50% dari beban yang kita tanggung selama pandemi ini. Bukan meringankan lagi sih, itu tiba-tiba kemarin jadi aku kayak mujizat ya. Mujizat. Kalau lagi kita lagi cari-cari rumah buat pindahan dan nggak bisa. Ada yang udah mau deal lah, udah mau masuk rumahnya gitu, tapi kayak kita masih mikir gitu, ini kita pindah ke sini nanti duitnya habis itu kita makan apa gitu. Betul. Karena benar-benar nggak ada gitu habis itu pemasukan gitu. Terus ya udah, tiba-tiba temanku ini kayak udah pakai aja tuh apartemen apa ya gitulah. Jadi kayak kita dikasih anugerah untuk tinggal di sini, dan lumayan sih apartemennya masih dekat rumah yang lama juga. Terus nggak tinggi. Ya, lantai kita nggak terlalu tinggi, jadi wah masih enak gitu. Dan yang paling seru adalah gini, aku tuh nggak tahu kenapa ya netizen, ini adalah kehidupan yang kami berdua jalani, dan selama pernikahan kami, khususnya pas pandemi ini, kayak semua orang tuh selalu bantu, ya nggak sih? Maksudnya kita seperti yang tadi Ben bilang, krisis itu membuat manusia mengeluarkan jati dirinya, ya nggak sih? Dan ketika krisis seperti ini aku bilangnya krisis ya, ternyata aku punya banyak banget sahabat yang luar biasa, ya. Iya, betul. Sahabat yang luar biasa. Ada tadi yang temannya Ben minjemin apartemen. Terus kemudian kami pernah sebulan itu makan karena dikirimin bahan makanan. Iya nggak sih? Kulkas sampai penuh. Kulkas tuh full sampai kita bagi-bagi ke orang saking fullnya. Jadi bener-bener nggak ada yang namanya kekurangan dalam hal untuk makan, kebutuhan kami. Kayak semuanya tuh ada aja. Tuhan tuh bekerja melalui sahabat-sahabat yang baik banget. Jadi kayak menurut aku, untuk kalian yang lagi di rumah aja dan lagi ngeliat video ini, mungkin lagi berpikir untuk putus asa, belum di tahap putus asa nih, tapi masih berpikir putus asa, jangan putus asa. Kami berdua juga masih struggle sampai hari ini, ya nggak sih? Iya, masih struggle. Kita masih struggle. Karena secara ya pandemi ini kan sebenarnya belum kelar ya. Kayak kita mungkin PSBB-nya sudah mulai agak longgar, tapi event nggak tahu kapan. Event belum ada sama. Ya, aku sih udah banyak banget yang batal. Ya udah banyak yang cancel. Aku ada 17, hampir udah 20 event weddingan yang aku cancel dan nggak tahu kapan akan dihelat gitu, digelar. Karena udah pasti dia tahun depan, dan kita juga nggak tahu karena pandemi ini mengubah culture pernikahan orang Indonesia, khususnya orang Surabaya, karena aku kan kerja di Surabaya. Dan satu hal yang aku sering banget ditanyain teman-teman, gimana caranya kamu bisa bertahan? Ya udah berserah, ya nggak sih? Berserah aja. Kayak kalau ditanya berantem sama Ben, almost every day, karena tekanan itu kan bersinggungan, jadinya kayak langsung panas gitu, langsung kompor, langsung meleduk. Tapi kembali lagi ingat bahwa kalau kita berdua sepakat, kalau kita sebagai suami istri itu sepakat, pasti ada aja jalannya, ya nggak sih? Betul. Ada aja jalannya, dan sampai detik ini sih kita berdua bersyukur banget
hidup kami jauh lebih baik dan jauh lebih enak. Kalau misalnya kita bilang kita nggak bersyukur, rasanya kebacut ya. Saya keterlaluan gitu, karena banyak banget teman-teman kami di luar sana yang jauh lebih susah daripada kami. Jadi ya itu tadi, maksudnya kita bukan mau ngasih tahu kita itu selama pandemi ini jadi apa, enggak. Tapi kita mau kasih tahu buat kalian, kasih motivasi ke kalian kalau tetap berserah sama Tuhan aja gitu, karena kita nggak tahu yang tiba-tiba ada aja berkat pasti. Sebenarnya yang paling penting adalah perubahan mindset sih, ya nggak sih? Mindset. Karena kan kita manusia tuh diciptakan sama Tuhan tuh untuk beradaptasi sebenarnya. Betul. Nah, ketika ada krisis kayak gini, sebenarnya mindset kita harus benar-benar berubah, harus mau berubah dari yang nyaman untuk tidak nyaman, untuk bisa menemukan kenyamanan yang lain gitu, ya nggak sih? Betul. Aku tuh dulu nggak akan pernah berpikir bisa masak. Begitu pandemi ini, setiap hari aku masak, kemudian juga olahraga. Aku dulu orang paling males olahraga. Pandemi ini membuat aku lebih aware sama kesehatan, sama bentuk badan. Karena kalau di rumah aja nggak bergerak, kamu akan lebar guys. Jadi ya udah gitu, olahraga aja. Ya gitu. Belum lagi kan kita itu beda suku ya kan, ke episode sebelumnya juga udah pernah dibahas pernikahan beda suku di YouTube-nya dia. Di YouTube aku bisa kamu lihat di YouTube aku. Nah seiring berjalannya waktu ini kita udah 3 tahun ya. Kita udah 3 tahun itu masih dalam tahap penyesuaian, mungkin ya, karena ya itu ngomong seperti ini dianggap seperti ini, bersikap seperti ini dianggap seperti ini, karena benar-benar culture kita berdua ini beda. Jadi ya itu udah resiko dan harus kita jalani sampai penyesuaian itu benar-benar berhasil gitu. Ya udah, pokoknya kalau kalian ada pertanyaan mengenai kehidupan, maksudnya gini, pernikahan atau kehidupan musisi, kehidupan kami berdua nih, atau beda suku, beda agama mungkin boleh juga. Boleh, tanya aja, nggak apa-apa. Pokoknya kalau kalian mau tahu kehidupan 2 orang yang bekerja di entertain begitu ya, di saat masa-masa pandemi kayak gini, gimana ya, udah DM aja di Instagram kita berdua atau komen di bawah aja. Jangan lupa follow Instagramnya dia @joysemira. Aku @bensilaban. Pokoknya kalian jangan khawatir, jangan takut. Khawatir wajar, tapi jangan sampai berlebihan. Percaya aja, pasti ada banyak sahabat yang dipakai Tuhan untuk nolong kalian. Yes. Jangan lupa di subscriber. Subscriber. Bye.